Halo semua, perkenalkan nama saya Utia Indoroma di Gadiam F131240005, mahasiswa Fakultas Psikologi dari Universitas Semarang. Konten ini saya buat sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Urban di bawah bimbingan dosen saya, Ibu Kimi Patkar, SPSI, MSI. Tujuan saya membuat konten ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak nyata kemacetan terhadap kondisi psikologis kita. Sesuatu yang mungkin kita alami setiap hari, tetapi belum kita pahami sepenuhnya. Jadi, tonton sampai habis ya, karena di akhir video akan ada tips praktis yang bisa langsung kamu terapkan. Kamu pernah nggak habis macet panjang, terus sampai rumah langsung emosi, marah sama keluarga, padahal mereka nggak salah apa-apa, atau terasa capek banget, bukan karena kerja keras, tapi cuman gara-gara terjebak macet, cuma duduk diam di jalan. Itu bukan lebay, itu adalah respon nyata tubuhmu terhadap salah satu stresor kronis yang paling umum di kehidupan kota, yaitu kemacetan. Data dari Badan Statistik dan berbagai riset urban menunjukkan bahwa warga kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, atau Semarang bisa menghabiskan 2 hingga 4 jam per hari hanya untuk perjalanan. Bayangkan, itu hampir 1/4 aktif kita sehari-hari. Jadi, secara psikologis, apa yang terjadi dalam tubuh kita saat macet? Pertama, ada bagian otak kita yang bernama amigdala. Ini adalah pusat alarm emosional pada otak. Ketika kita terjebak macet, otak kita membaca situasi ini sebagai ancaman. Kita merasa kehilangan kendali, tidak bisa bergerak, waktu terus berjalan. Amigdala selalu mengirim sinyal ke seluruh tubuh untuk masuk ke mode fight or flight, atau dalam bahasa Indonesia, siap melawan atau kabur. Akibatnya, tubuh melepaskan hormon stres tersebut, kortisol dan adrenalin. Dampaknya langsung terasa, jantung berdetak lebih cepat, otot menegang, nafas jadi pendek, dan emosi sangat sensitif. Itulah kenapa kita bisa tiba-tiba merasa sangat marah hanya karena klakson dari mobil di belakang. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah kalau hal ini terjadi setiap hari, hormon kortisol kita setiap hari terus berada di level yang paling tinggi. Dalam ilmu psikologi, ini disebut stres kronis. Dan stres kronis inilah yang berdampak besar pada kesehatan mental jangka panjang. Sekarang, mari kita belajar dampak kemacetan terhadap masyarakat urban, dan ini real, bukan sekedar teori. Dampak pertama adalah road rage atau agresi di jalan. Ini adalah kondisi ketika pengemudi menjadi sangat agresif, membunyikan klakson berlebihan, memaki kendaraan lain, atau bahkan melakukan tindakan berbahaya. Ini adalah manifestasi langsung dari amigdala yang teraktivasi terlalu kuat. Dampak kedua yang sering tidak kita sadari adalah display aggression. Ini adalah kemarahan yang kita rasakan di jalan. Kemarahan itu kita bawa pulang ke rumah. Kita jadi marah ke anggota keluarga, istri, anak, dan itu tidak ada hubungannya dengan kemacetan. Hubungan sosial kita jadi terganggu tanpa kita sadari. Ketiga, yaitu kemacetan kronis mengakibatkan gangguan tidur. Kortisol yang tinggi mengganggu produksi melatonin, hormon tidur kita. Akibatnya, meski kita kelelahan, tetapi tetap tidur tidak nyenyak.
Keempat, dalam jangka panjang ini bisa berujung burnout. Kondisi kelelahan emosional total yang membuat seseorang merasa tidak mampu menjalani aktivitas sehari-hari, dan jika tidak ditangani, ini bisa berkembang menjadi gangguan kecemasan atau depresi. Temuan yang saya temukan ini bukan sekedar asumsi, ini didukung dengan penelitian ilmiah yang sudah dilakukan di Indonesia. Mari kita lihat bersama. Jurnal pertama yaitu Terjebak dalam Kemacetan, Eksplorasi Subjektif Well-being Pekerja Komuter Jakarta, ditulis oleh Lovita, DKK. Penelitian ini menemukan bahwa efek negatif seperti kelelahan, stres, dan terganggunya waktu bersama keluarga lebih dominan dialami komuter Jakarta yang terjebak kemacetan setiap hari. Sedangkan jurnal kedua yaitu Stres Berkendara Akibat Kemacetan Lalu Lintas dan Perilaku Agresif Berkendara. Penulisnya yaitu Lutfitriani Fakri, Muhammad Ikramullah, Asmulyani Asri. Penelitian ini mengkaji hubungan antara stres berkendara akibat kemacetan dan perilaku agresif dengan subjek 143 mahasiswa yang berkendara setiap hari ke kampus. Jurnal ketiga yaitu hubungan antara stres, kecemasan, depresi dengan kecenderungan agresif driving mahasiswa. Penelitian ini menemukan bahwa semakin tinggi tingkat stres yang dialami pengemudi, kecenderungan untuk melakukan agresif driving juga semakin meningkat. Dan stres merupakan faktor penting yang mempengaruhi perilaku mengemudi seseorang. Kemacetan mungkin belum bisa kita hilangkan besok, tapi cara kita menghadapinya itu ada di tangan kita. Berikut adalah 4 strategi berbasis psikologi yang bisa langsung kamu terapkan. Solusi yang pertama adalah teknik book breathing. Pernafasan kotak. Saat mulai merasa tegang di kemacetan, coba ini. Tarik nafas selama 4 hitungan, tahan 4 hitungan, buang nafas 4 hitungan. Tahan lagi 4 hitungan dan ulangi 3-4 kali. Teknik ini terbukti secara ilmiah menurunkan aktivasi sistem syaraf simpatis dan meredakan kortisol dalam hitungan menit. Solusi yang kedua yaitu reframing kognitif. Ubah cara kamu memaknai waktu macet. Alih-alih berpikir saya membuang-buang waktu, coba ubah menjadi ini adalah waktu saya untuk mendengarkan podcast edukasi, audiobook, atau afirmasi positif. Perubahan perspektif ini dikenal dalam psikologi sebagai cognitive reframing dan terbukti efektif mengurangi stres emosional. Solusi 3 adalah manajemen waktu dan rute perjalanan. Berangkat lebih awal 30 menit bisa mengurangi paparan terhadap puncak kemacetan sekaligus mengurangi urgensi yang memicu stres. Gunakan juga aplikasi navigasi real-time untuk menghindari titik macet terparah. Solusi 4 yaitu batas waktu layar setelah kemacetan. Ketika tiba di rumah setelah perjalanan panjang, beri dirimu waktu 10-15 menit. Jangan langsung pegang HP atau masuk ke situasi kompleks. Duduk sebentar, minum air, tarik nafas, dan itu bisa membantu sistem syaraf kamu sebelum berinteraksi dengan keluarga. Sebelum kita tutup, saya ingin mengajak kamu untuk sejenak merefleksikan diri. Apakah selama ini kamu menyadari bahwa kemacetan sudah mempengaruhi emosi kamu, hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu, atau kualitas hidupmu secara keseluruhan? Kemacetan bukan hanya masalah infrastruktur,
Ini adalah masalah kesehatan mental kolektif masyarakat urban di Indonesia. Dan kesadaran adalah langkah pertama untuk mengubahnya. Mulai dari diri sendiri, terapkan dari 4 strategi yang saya jelaskan tadi. Atau jika kalian memiliki solusi lain, bisa dituliskan di kolom komentar. Akan saya tunggu. Jadi, kesimpulannya kemacetan bukan masalah telat sampai tujuan. Ini adalah stres kronis yang secara nyata mempengaruhi kualitas hidup kita. Dan memaknai mekanisme psikologisnya, kita bisa menerapkan strateginya yang tepat, kita bisa lebih resilient, lebih tangguh menghadapi tantangan kehidupan urban. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share video ini kepada teman-teman atau orang-orang di sekitarmu yang sering terjebak macet. Dan juga teman-teman yang ingin tahu tentang psikologi urban bisa terus tonton konten saya. Sampai jumpa. Bye-bye.